Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qadiyani fin nar, wa qadin fil jannah. Qadin arafal haqqa, faqada bihi fahuwa fil jannah. Qadin arafal haqqa, fajar muta'ammidan, au qada bi ghairi ilmin, fahuma fin nar." Dua hakim di neraka, kata Nabi SAW, dan seorang hakim itu masuk surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu dengan kebenaran itu ia memutuskan hukum, maka dialah hakim yang masuk surga. Sedangkan hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi sengaja menyimpang darinya, atau hakim yang memutuskan hukum tanpa ilmu, maka mereka berdua itulah yang masuk ke dalam neraka. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 3 hakim. Satu hakim itu masuk ke dalam surga, tapi 2 hakimnya itu masuk ke dalam neraka. Yang pertama, seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu dengan kebenaran itu ia memutuskan hukum. Artinya hakim ini adalah hakim yang memegang teguh prinsip keadilan tanpa memandang. Ketika dia memutuskan suatu perkara, tidaklah ia putuskan kecuali berdasarkan kepada dengan fakta yang benar. Ya. Karena nanti akan kita temukan ada hakim yang keputusannya itu bergantung kepada suap yang diberikan kepadanya. Artinya putusannya itu basisnya suap. Ya, siapa yang paling besar menyuap, maka dia yang akan menempatkan posisi putusan terbaik dari hakim. Ya. Namun seseorang yang kalah begitu di dalam memberikan suap, dalam artian orang itu lemah dari kalangan bawah, maka dia akan dijadikan pihak yang dirugikan dari putusan hakim itu. Karena memang faktanya memang ada hakim yang seperti itu. Dan banyak kita saksikan di media-media, banyak hakim yang ditangkap. Karena apa? Karena putusan mereka itu cenderung memenangkan yang menyuap itu. Orang yang jelas-jelas salah menyuap hakim, dan hakim memenangkan yang keliru begitu, membebaskan dia dari tuntutan. Oleh karena itu ya banyak kita temukan ya, di berita, di media-media massa, ya banyak hakim yang ditangkap. Karena apa? Menerima suap. Suapnya itu basisnya, keputusannya itu basisnya hasil suap. Begitu ya. Apalagi misalnya hakim yang bertugas membahas sengketa pemilu misalnya, maka itu akan datang berbagai ya besaran-besaran suap yang akan diberikan kepada hakim itu. Jika hakim itu lemah, maka akan mudah dia kemudian menerima suap itu. Tapi jika hakim itu kuat, artinya perlu bimbingan, perlu binaan terhadap dirinya, imannya kuat, kemudian dia memegang prinsip keadilan, dia mengingat sumpah yang ia ucapkan sebelum dia memikul beban yang berat di pundaknya itu, maka itu harus menjadi sebuah prinsip yang harus dipegang kuat. Ya, jangan sampai nilai-nilai suap yang diberikan itu menggoyahkan prinsip yang harus ia pegang. Ya, karena putusan itu berada di tanduknya, di puncak, di tangannya hakim, di palunya hakim begitu. Ketika hakim memutuskan, maka itulah putusan. Oleh karena itu seorang hakim ini memegang apa? Kedudukan yang sangat vital sekali dalam memutuskan sebuah perkara. Maka ketika hakim itu mengetahui kebenaran dan dia tidak memutuskan itu sesuai dengan kebenaran yang ada, maka ia akan celaka. Tapi kata Nabi SAW, jika hakim itu memutuskan dengan putusan yang benar, maka hakim itu akan masuk surga, karena hakim itu berusaha jujur di dalam putusannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada hakim yang tahu kebenaran, tahu akan fakta-fakta. Tapi apa yang terjadi? Dia sengaja menyimpang dari kebenaran itu. Ya. Artinya hakim itu tahu siapa yang benar, siapa yang salah, udah tahu. Tapi karena datang suap, akhirnya dia memenangkan yang salah dan mengalahkan yang benar. Maka kata Nabi SAW, hakim yang seperti ini akan masuk ke dalam neraka.
Kemudian ada hakim yang memutuskan tanpa ilmu. Artinya hakim ini ya, memutuskan dengan sembrono, ya, tanpa melihat kepada fakta-fakta dan bukti yang ada. Artinya dia memutuskan hanya dengan merem begitu, tanpa melihat kepada fakta yang ada. Maka kata Nabi SAW, baik hakim yang menyimpang dari kebenaran atau hakim yang memutuskan tanpa ilmu yang mumpuni, maka dia masuk ke dalam neraka. Karena apa? Di sini akan ada pihak yang dizolimi. Ya, di sini akan ada pihak yang dizolimi. Ini adalah 3 karakter qadhi atau hakim yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, hakim yang memutuskan, ya, yang tetap memegang teguh prinsip keadilan. Artinya ketika dia memutuskan suatu perkara, maka dia memutuskan itu sesuai dengan perkara yang dibenarkan, dengan prinsip keadilan tentunya. Artinya orang yang benar meskipun kedudukannya lemah, orang yang dimarginalkan, orang yang terpinggirkan, dia menangkan itu dan mengalahkan orang yang bersalah meskipun kedudukannya itu tinggi, begitu orang yang ditokohkan. Ya. Maka teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tadi Ana sampaikan, menjadi seorang hakim ini bukan perkara yang ringan. Seseorang itu dituntut profesional ketika menjadi seorang hakim. Dia harus mampu menganalisis kasus yang datang di mejanya, kemudian dia harus putuskan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ya. Maka jangan sampai kemudian seorang hakim memutuskan suatu perkara, ya, itu tidak sesuai begitu. Apalagi sampai menzolimi pihak yang benar, maka hakim di sini adalah menjadi hakim yang zalim. Dan ini keras ancamannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, finnar, di dalam neraka. Baik hakim yang mengetahui kebenaran, kemudian menyimpang, dia mendukung kekeliruan karena mungkin ada faktor-faktor yang mendorong dia seperti suap dan lainnya, atau hakim yang memutuskan perkara tanpa ilmu, sembrono. Maka 2 hakim ini masuk ke dalam neraka. Sedangkan hakim yang sudah berusaha jujur, ya, berusaha jujur, maka insya Allah karena niatnya itu ingin jujur, ya, maka insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan ampuni kalaupun ia keliru, ya, karena dia sudah berusaha jujur dengan semaksimalnya, begitu. Bukan karena kesengajaan atau bukan karena tanpa ilmu, dia berilmu, tetapi hanya keliru sedikit saja menganalisis sehingga meleset. Semoga Allah ampuni yang demikian. Ya,